Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pejuang CPNS dan sekolah kedinasan. Kali ini kita akan belajar materi tentang TIU, analogi dan silogisme untuk persiapan tes SKD. Langsung saja ke pertanyaannya. Gading sama dengan gajah, ya. Gading, gajah. Maka untuk menjawab soal seperti ini kita harus menggunakan sebuah kalimat ya. Kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah D. Kulit ular. Penjelasannya, gading adalah benda yang paling diburu dari gajah karena punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sedangkan kulit ular adalah benda yang paling diburu dari seekor ular karena punya nilai ekonomis sangat tinggi. Nah, jadi gading yang diburu dari gajah. Kemudian kulit itu sesuatu yang diburu dari ular ya. Kalau yang lain taring, macan, gigi, singa, kuping kelinci. Nah, ini kurang pas dengan sebuah kalimat yang diberikan di soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bodoh sama dengan idiot. Ya, maka kita lihat apakah A pintar pandai, B pandai jenius, C dungu cerdas, D rajin pintar, E jenius cerdas. Jadi orang misalkan kita buat kalimat seperti ini. Orang yang sangat bodoh itu namanya idiot ya. Jadi kalau seperti itu kita cari yang pas. A pas apa tidak ya? Orang yang sangat pintar adalah pandai. Oh, kurang pas. Kalau B, orang yang sangat pandai adalah jenius. Nah, ini mungkin ini yang paling tepat. Kalau orang yang dungu, cerdas, rajin, pintar, jenius, cerdas ini kurang pas, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Orang yang sangat pandai adalah jenius. Nah, jadi seperti itu kita cara menjawab soal seperti ini. Dan ini tidak bisa untuk ditebak soal seperti ini. Kita hanya bisa untuk melatih sebuah pengetahuan dan soal-soal agar bisa terlatih. Oke, ini silogisme. Ya. Ibu pergi ke pasar jika pasar ada diskon. Di pasar ada diskon, maka harga sayuran murah. Ya. Jadi sesuai dengan rumusnya, kita lihat dari bilangan jawabannya. Ibu tidak pergi ke pasar, maka harga sayuran tidak diskon. Ibu tidak pergi ke pasar. Nah, ini ada negatif ya, negasinya. Berarti bukan. B. Ibu pergi ke pasar, maka di pasar sedang murah. Nah, kurang pas. Ibu pergi ke pasar, maka harga sayuran tidak murah. D. Harga sayuran murah, maka ibu pergi ke pasar. E. Ibu pergi ke pasar, maka harga sayuran di pasar murah. Ya, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah E. Ibu pergi ke pasar maka harga sayuran di pasar murah. Rumusnya jika P maka Q. Jika Q maka R. Maka kesimpulan yang tepat adalah P maka R. Ya, kenapa? Karena Q-nya ini kan sudah sama. P maka Q, Q-nya dicoret, Q maka R, Q-nya dicoret. Maka jawaban yang tepat adalah P maka R. P-nya mana? Ya, P-nya mana? Jika P maka Q ya. Jika P-nya apa? Ibu pergi ke pasar, maka Q di pasar ada diskon ya. Jika Q di pasar ada diskon, maka harga sayur murah R ya. Di pasar ada diskon, di pasar ada diskon, dicoret-dicoret. Oleh sebab itu, ibu pergi ke pasar, maka harga sayuran di pasar murah. Seperti itu. Rumus ini harus dihafalkan untuk menjawab soal-soal silogisme juga. Ke selanjutnya. Semua anak yang memakai baju kuning menggunakan topi. Sebagian anak yang memakai topi adalah perempuan. Jadi ada semua, ada sebagian. Nanti jawabannya pasti sebagian. Kita lihat, A. Semua anak memakai baju kuning dan perempuan. B. Sebagian anak yang memakai topi memakai baju kuning. C. Sebagian anak yang memakai baju kuning adalah perempuan. Ataukah D. Semua anak memakai topi dan baju kuning. Atau E. Sebagian anak adalah perempuan dan memakai baju kuning. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah C ya. Kita lihat P maka Q, Q maka R, sama seperti tadi ya. Kesimpulannya P maka R. Sebagian anak yang memakai baju kuning adalah perempuan. Kita lihat jika P maka Q. Semua anak yang memakai baju kuning. Nah, ini P menggunakan topi Q ya. Kemudian sebagian anak yang memakai topi. Nah, ini Q
adalah perempuan, R, maka jawaban paling tepat adalah karena semua, kalimat pertama semua, kalimat kedua sebagian, maka jawabannya sebagian. Sebagian anak yang memakai baju kuning adalah perempuan. Karena apa? Menggunakan topi, dan sebagian anak yang memakai topi ini sudah dicoret. Karena P maka Q maka R, seperti itu. Jawabannya adalah P maka R. C. Oke, selanjutnya. Bangunan titik-titik sama dengan titik-titik arsitek. Nah, ini silahkan dipilih jawabannya. Bangunan titik-titik titik-titik arsitek. Ya, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah C, teknik sipil dan desain ya. Bangunan itu dirancang oleh teknik sipil dan desain itu dirancang oleh arsitek ya. Ini bangunan dirancang oleh teknik sipil dan desain dirancang oleh arsitek. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Agama ateis sama dengan, ya, jadi ateis itu kan orang yang tidak mempunyai agama. Agama ateis. Jadi orang yang tidak mempunyai agama adalah ateis ya. Orang yang tidak beragama adalah ateis. Sama halnya dengan orang yang tidak menikah sama dengan bujang. Jadi yang jawabannya adalah C. Nah, tidak beragama adalah ateis, tidak menikah sama dengan bujang. Oke, lanjut soal berikutnya. Semua karyawati memakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Simpulan yang tepat adalah karena semua dan sebagian, pasti jawabannya bukan semua. Ya, bisa sebagian, bisa ada. Nah, seperti itu. Jika semua karyawati memakai kerudung panjang, eh, semua karyawati tidak memakai sarung tangan ya. Semua karyawati memakai kerudung panjang, sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Maka simpulan yang tepat adalah ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang ya. Kita lihat. Ada karyawati yang tidak memakai. Kenapa pakai ada dan tidak ya? Karena di sini ada kalimat tidak, jadi nanti jawaban juga tidak. Kenapa pakai ada? Karena ada semua dan sebagian. Jawabannya pasti sebagian atau ada, seperti itu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah E ya, pakai rumus tadi dicoret-coret tadi. Oke, soal selanjutnya. Semua atlet pandai melompat, dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tidak pandai memasak. Ya, ini bisa dikasih lingkaran. Semua atlet pandai melompat. Nah, dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Jadi lingkaran lagi di dalamnya gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tidak pandai memasak. Ya, tidak pandai memasak di dalamnya lagi. Maka simpulan yang tepat adalah atlet yang tidak pandai memasak sama dengan pandai melompat, karena semuanya di dalam lingkaran besar yaitu pandai melompat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Nah, ini. Oke, selanjutnya terima kasih. Mungkin cukup sekian beberapa soal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan kesuksesan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan eh, untuk terus belajar dan belajar agar mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.